Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we start our lesson, let me introduce myself. My name is Rahmat Ranugra from 24. Uh, so today I'm gonna show you all telling about conditional sentence. Oke, jadi conditional sentence ini kalian sebenarnya udah tahu nggak sih conditional sentence itu apa? Nah, conditional sentence ini tuh kalimat pengandaian atau ya kita berandai-andai gitu. Kayak misal, oh kalau gue bisa, kalau gue, maaf, kalau saya menang kompetisi ini, saya akan beli something gitu. Nah, itu namanya conditional sentence. Nah, conditional sentence ini tuh ada beberapa tipe. Nih kita masuk nih ya. Tipe pertama, sebentar. Nah, jadi conditional sentence itu ada 4 tipe. Yang pertama itu ada type 0, terus ada type 1, type 2, and type 3. Oke, di sini kita akan bahas step by step, one by one, okay? So, the first is type 0. Oke, jadi type 0 ini tuh kayak general truth. Sebenarnya sih kalau type 0 ini tuh nggak termasuk if clause ya, conditional sentence, karena ya mereka nih karena dia ini tuh fakta gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari pembahasan kita kondisional pengandaian kan, jadi kayak masih 50-50 atau emang nggak mungkin gitu pengandaian. Nah kalau ini tuh fakta gitu, pasti terjadi. Kayak misal nih ya, contohnya nih, if we heat the water it boil. Ya kalau kita panasin air, ya air itu bakal mendidih gitu. Simpelnya kayak gitu, karena ya itu fakta berarti kan. Terus juga if it rain it is wet. Terus juga if I eat a lot I gain weight. Nah itu beberapa contohnya. Dan juga ini ada patternnya, yaitu simple present plus if dan juga plus simple present. Itu kalau type 0. Ngerti lah ya, karena ya sebenarnya ini bukan termasuk conditional sentence ya. Semoga kalian ngerti karena ini paling simple. Nah, kita lanjut ke type 1, yaitu possible in present or future. Jadi itu bisa terjadi di masa yang akan datang gitu. Contohnya nih, if it rains, I will not come to your house. Ya kalau hujan, ya aku nggak akan pergi ke rumah kamu, nggak jadi main gitu ya kan. Terus juga nih, contoh selanjutnya itu if I study hard, I will pass the exam. Ya berarti kalau saya belajar dengan keras, belajar dengan giat, ya kita bakal nyelesain ulangan dengan mudah gitu. Dan patternnya yang pertama itu ada if plus simple present, koma plus will dan bare infinitive. Bare infinitive tuh apa sih? Nah, bare infinitive tuh verb 1 ya teman-teman, karena diikuti kata will. Nah, sebenarnya juga bisa kalau diganti kayak misal nih ya, kayak if-nya tuh nanti di belakangan kayak I will pass the exam if I study hard. Ya, saya akan menyelesaikan atau melewati ulangan ini dengan mudah kalau saya belajar dengan giat gitu. Nah ini kebalikannya, patternnya bakal kayak subject dulu, terus will, terus diikuti sama bare infinitive atau persatu, terus ada if, dan ditambah present tense. Itu kalau type 1 ya teman-teman. Gampang lah ya, gampang lah pasti. Karena ini apa ya, saya jelaskan dengan cara anak SD asik. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang di sini tuh kita masuk ke type 2 atau yang namanya tuh impossible in present or future. Jadi ini kondisinya unreal ya guys ya, nggak nyata. Oke, jadi contohnya nih, contoh kalimatnya nih ya guys ya. If I won the competition, I would buy new iPhone. Kalau saya memenangkan kompetisi itu, saya akan membeli HP baru, HP iPhone baru gitu. Tapi faktanya I don't win the competition. Ya,
saya nggak menang di kompetisi itu, jadi ya saya nggak bisa beli iPhone, saya nggak beli iPhone gitu. Itu contoh kalimatnya. Terus juga di sini ada, if I had a lot of money I would buy a cruise ship. Kalau saya mempunyai banyak uang, saya akan membeli kapal pesiar. Tapi nyatanya saya nggak punya banyak uang, jadi nggak beli kapal pesiar gitu teman-teman. Nih kalau kita lihat polanya ya guys ya teman-teman, patternnya itu pertama nih ada if, terus kan nih di kalimat ini kan juga ada if ya nih if, terus ada past tense, I won the competition, I will buy a new iPhone. Itu kalimat doang, tapi ini kalau patternnya kalau kita liatin polanya itu ada if, past tense, subject, terus ada will, dan juga ada bare infinitive atau verb 1. Jadi sama nih, polanya sama semuanya nih. If I had a lot of money I would buy a cruise ship. Nah juga nih ada contoh terakhir juga nih, if I want a billion of dollar I could stop working. Saya kalau mempunyai atau menang triliunan dolar, saya akan berhenti kerja. Tapi nyatanya ya saya nggak menang duit triliunan gitu. Nah di sini faktanya tuh semuanya itu udah pasti pakai simple present tense. Kalau kita lihat nih dari contoh 1, 2, 3, I don't win the competition, terus I don't have a lot of money, itu kayak simple present ya guys. Itu pakai, pokoknya itu kalau faktanya pakainya simple present tense. Oke, paham ya? Mudah emang bahasa Inggris. Gampang lah bahasa Inggris ya. Oke, di sini masuk ke type 3, type terakhir nih. Something didn't happen. Ya sesuatu yang gak akan terjadi, gak mungkin terjadi, gak akan terjadi pokoknya. Pokoknya gak terjadi aja. Di sini tuh contoh kalimatnya tuh, if I had studied hard, I would have passed the exam. Kalau saya belajar dengan giat, belajar dengan keras, pasti saya akan selesaikan ujian dengan mudah gitu. Tapi nyatanya ya I didn't study hard and I didn't pass the exam. Dia nggak ngelakuin apa-apa. I didn't study, saya nggak belajar dengan keras, dan saya nggak lolos ujian gitu. Itu terus juga contoh selanjutnya ini, if we had found him earlier we might have saved his life. Kalau kita berhasil nemuin dia lebih awal, mungkin kita bisa menyelamatkan hidup dia. Tapi nyatanya we didn't find him earlier, kita nggak menemukan dia dengan cepat gitu. Nah ini kalau kita lihat polanya ini, patternnya itu tuh if, terus ada past perfect tense, terus ada koma, dan plus would, dan plus have, dan plus verb 3. Dan di sini faktanya beda sama yang tadi type 2. Kalau type 2 tadi pakai simple present tense, dan kalau yang type 3 ini pakai past tense, bukan simple present tense. Itu dia perbedaannya teman-teman ya. Ya mungkin segitu saja teman-teman pelajaran atau paparan materi dari saya tentang telling about conditional sentence. Ya easy lah ya sebenarnya, conditional sentence tuh mudah banget dipahami. Salah satu pelajaran yang gampang banget, karena kalau kita lihat nih kayak pengandaian aja. Kalian kalau sering mungkin ngayal atau ngandai, kayak pasti kalian gampang lah. Ya mungkin situ saja presentasi dari saya, pemaparan materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rama signing out.